Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Aulia berdiri di depan pintu rumah keluarganya, air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ayahnya, seorang pengusaha tekstil yang taat beragama, baru saja melempar tasnya ke jalan sambil berteriak, "Kau bukan anakku lagi." Cinta seperti itu adalah dosa besar. Itu karena ia melihat Aulia berciuman dengan Sari, sahabatnya sejak kuliah, di kamar tidur. Aulia tidak bisa membela diri, kata-kata tercekat di tenggorokan, sementara ibunya hanya menangis di belakang, tidak berani melawan suaminya. Aulia berjalan menyusuri jalan raya yang becek, angkot lewat tanpa ia hiraukan. Pikirannya berputar-putar, bagaimana bisa cinta yang begitu murni dianggap sebagai aib. Ia ingat masa kecilnya di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di mana ayah selalu menekankan nilai-nilai Islam tradisional. Perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, katanya selalu. Tapi Aulia berbeda. Sejak remaja ia merasa tertarik pada perempuan, bukan laki-laki. Sari adalah yang pertama membuatnya merasa utuh, tapi sekarang semuanya hancur. Ia tiba di apartemen kecil Sari di kawasan Tanah Abang. Sari membuka pintu dengan wajah khawatir. "Aul, apa yang terjadi?" Aulia menceritakan semuanya sambil menangis. Sari memeluknya erat, tapi di balik pelukan itu Aulia merasakan keraguan. Sari berasal dari keluarga liberal, tapi ia tahu tekanan masyarakat Indonesia terhadap hubungan seperti mereka. "Kita bisa tinggal di sini dulu," kata Sari. Tapi Aulia tahu ini hanya sementara. Besok ia harus mencari pekerjaan baru karena ayahnya pasti akan memutus dukungan finansial. Pagi harinya Aulia bangun dengan kepala pusing. Teleponnya berdering, itu Nadia, saudari kandungnya yang lebih tua 2 tahun. Nadia adalah anak kesayangan keluarga, lulus cum laude dari UI, bekerja di bank syariah, dan selalu taat salat. "Aul, ayah marah besar. Kau harus pulang dan minta maaf," kata Nadia dengan suara tegas. Aulia menolak. "Aku tidak salah, Kak. Aku mencintai Sari." Nadia diam sejenak, lalu berkata, "Ini bukan tentang benar salah, tapi tentang keluarga. Kau tahu bagaimana masyarakat memandang kita." Aulia mematikan telepon, marah. Mengapa Nadia selalu membela ayah? Aulia mulai mencari pekerjaan sebagai desainer Grace Relance. Ia duduk di warung kopi, mengirim lamaran demi lamaran. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia ingat saat kecil, Nadia selalu melindunginya dari bully di sekolah. Tapi sekarang, Nadia seperti bagian dari sistem yang menindasnya. Sore itu, Sari pulang dengan berita buruk, orang tuanya tahu tentang mereka dari gosip tetangga. "Mereka bilang aku harus putus atau mereka tidak akan biayai kuliah lagi." Aulia merasa dunia runtuh. Apakah Sari akan meninggalkannya? Malam itu mereka bertengkar. "Kau harus pilih, Sari. Aku atau keluargamu," teriak Aulia. Sari menangis. "Ini tidak mudah, Aul. Aku cinta kamu, tapi aku tidak mau jadi seperti kamu, diusir dari rumah." Kata-kata itu menyakitkan. Aulia pergi keluar, berjalan di bawah lampu jalan. Ia merasa sendirian di kota besar ini. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Beberapa hari kemudian, Aulia mendapat pekerjaan di agensi kecil di Kemang. Bosnya, Burina, seorang perempuan karir yang tangguh, sepertinya mengerti situasinya. "Kau terlihat lelah, Nak. Ada masalah?" tanya Burina. Aulia menceritakan sedikit tanpa detail. Burina mengangguk. "Di Indonesia banyak yang seperti kamu. Tapi kau harus kuat." Kata-kata itu memberi harapan. Tapi di rumah, Sari semakin dingin. Aulia tahu hubungan mereka retak. Suatu malam, ayah menelepon. "Kembalilah, Aulia. Nadia akan menikah bulan depan. Kau harus hadir sebagai keluarga." Aulia terkejut. "Nadia menikah? Dengan siapa?"
Ya ingat Nadia pernah bilang tidak mau menikah cepat. Tapi ayah memaksa. Ini untuk menyelamatkan nama baik keluarga setelah apa yang kau lakukan. Aulia menolak. Tapi dalam hati ia penasaran. Mengapa Nadia tiba-tiba setuju? Aulia memutuskan menghadiri pertunangan Nadia diam-diam. Ia berdiri di belakang kerumunan, melihat Nadia tersenyum paksa di samping calon suaminya, seorang pegawai negeri. Ayah terlihat bangga. Tapi mata Nadia kosong. Saat mata mereka bertemu, Nadia terlihat shock. Setelah acara, Nadia menyusul Aulia di parkiran. "Kenapa kau datang?" tanya Nadia. Aulia balas, "Untuk lihat bagaimana kau jadi korban selanjutnya." Nadia marah. "Aku tidak seperti kamu. Aku memilih jalan yang benar." Tapi Aulia melihat air mata di mata Nadia. Ada sesuatu yang salah. Kembali ke apartemen, Sari sudah pergi. Ada surat, "Ma, Aul. Aku tidak kuat. Kita putus." Aulia ambruk. Semua yang ia korbankan sia-sia. Ia minum kopi hitam, memikirkan masa depan. Apakah ia harus berpura-pura normal untuk kembali ke keluarga? Atau bertahan sendirian? Aulia hidup sendirian di apartemen kecil yang dulu ditinggali bersama Sari. Setiap pagi ia bangun dengan hati hampa, tapi pekerjaannya di agensi membuatnya sibuk. Burina sering memberi nasihat. "Kau harus temukan komunitas, Aul. Ada banyak perempuan seperti kita di Jakarta." Aulia ragu. Komunitas LGB di Indonesia masih underground, takut raya polisi atau stigma masyarakat. Suatu hari, Burina mengajaknya ke acara gathering kecil di KAI tersembunyi di Cikini. Di sana, Aulia bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang punya cerita mirip. Ada yang diusir keluarga, ada yang bersembunyi. Salah satunya, Lina, seorang aktivis, bercerita tentang perjuangan hak LGB di Indonesia. "Kita harus berjuang, bukan bersembunyi," kata Lina. Aulia terinspirasi, tapi juga takut. Apakah ia siap? Sementara itu, di rumah keluarga, Nadia mempersiapkan pernikahan. Ia sering menelepon Aulia diam-diam, "Aul, ayah semakin ketat." Ia bilang pernikahan ini untuk membersihkan nama keluarga. Aulia sinis. "Dan kau setuju jadi alat?" Nadia diam. Sebenarnya, Nadia punya rahasia. Ia pernah jatuh cinta dengan teman kuliah perempuan, tapi ia tekan perasaan itu demi keluarga. Melihat Aulia diusir membuatnya takut. Malam sebelum pernikahan, Nadia bertengkar dengan ayah. "Ayah, aku tidak yakin dengan ini." Ayah marah. "Kau harus. Setelah apa yang Aulia lakukan, kita butuh ini." Nadia menangis di kamar. Ia ingat saat kecil, ia dan Aulia selalu bersama. Mengapa sekarang semuanya berubah? Aulia, di sisi lain, mulai dekat dengan Lina. Mereka sering bertemu, berbagi cerita. "Lina kuat, pernah demo untuk hak LGB. Kau harus ikut, Aul. Ini untuk masa depan kita." Aulia ragu. Ia masih trauma. Tapi suatu malam, mereka berciuman. Aulia merasa hidup lagi. Tapi apakah ini pengganti Sari atau cinta sejati? Pernikahan Nadia berlangsung mewah di masjid besar di Jakarta. Aulia tidak datang, tapi ia lihat foto di media sosial. Nadia terlihat cantik, tapi matanya sedih. Malam itu, Nadia menelepon. "Aul, aku sudah menikah. Tapi aku merasa salah." Aulia terkejut. "Kenapa kau bilang begitu?" Nadia cerita tentang perasaannya dulu. "Aku seperti kamu, Aul. Tapi aku pilih jalan aman." Aulia marah. "Kenapa kau biarkan aku diusir sendirian?" Hubungan mereka retak. Aulia fokus pada Lina. Mereka ikut acara rahasia, diskusi tentang undang-undang anti LGB di Indonesia. Aulia mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya. Tapi ayah tahu. Ia datang ke agensi Aulia, marah.
Kau masih belum tobat. Nadia sekarang bahagia, kau harus ikuti dia. Aulia balas, Nadia tidak bahagia, ayah. Ya bohong. Ayah pergi dengan amarah. Nadia di rumah suaminya merasa terjebak. Suaminya baik tapi ia tidak cinta. Ia sering diam memikirkan Aulia. Suatu hari ia bertemu teman lama, seorang perempuan yang dulu ia suka. Mereka ngobrol dan perasaan lama muncul. Nadia panik. Apakah ia akan ulangi kesalahan Aulia? Aulia dan Lina semakin dekat. Tapi Lina punya masa lalu, ia pernah dikhianati pasangan. Aku takut kehilangan lagi, kata Lina. Aulia janji setia. Tapi di dalam, ia masih ingat Sari dan Nadia. Beberapa bulan kemudian Nadia hamil. Keluarga bahagia, tapi Nadia depresi. Ia hubungi Aulia. Aul, aku mau cerai. Aku tidak tahan. Aulia kaget. Kau gila. Ayah akan bunuhmu. Nadia menangis. Lebih baik mati daripada hidup bohong. Aulia setuju bertemu. Mereka bertemu di taman. Nadia cerita semuanya. Aku cinta perempuan itu, Aul. Tapi aku takut. Aulia peluk saudarinya. Kita sama, Kak. Kita harus kuat bersama. Tapi Nadia ragu. Bagaimana dengan bayi? Kembali ke rumah, Nadia bertengkar dengan suami. Aku tidak cinta kamu. Suami sok. Ia cerita ke ayah. Ayah marah, datang ke rumah Nadia. Kau tidak boleh cerai. Ini aib lebih besar dari Aulia. Nadia tegar. Aku akan pergi. Malam itu, Nadia packing barang. Aulia tunggu kabar. Tapi Nadia hilang. Telepon mati, rumah kosong. Aulia panik. Apakah Nadia bunuh diri? Atau kabur? Aulia mencari Nadia di mana-mana. Ia hubungi teman-teman Nadia, tapi tidak ada yang tahu. Ayah panik, lapor polisi. Anakku hilang setelah bertengkar, katanya. Polisi datang ke rumah Aulia. Kau terakhir bertemu dia, tanya polisi. Aulia cerita pertemuan mereka. Polisi curiga. Mungkin kau pengaruh buruk. Aulia marah. Ya hubungi Lina. Aku harus cari Nadia. Lina bantu mereka cari di komunitas LB. Mungkin Nadia kabur ke sana. Tapi tidak ada jejak. Sementara itu ibu sakit karena khawatir. Ayah salahkan Aulia. Semua karena kau. Kalau kau tidak begitu, Nadia tidak ikut-ikutan. Aulia merasa bersalah. Ia ingat percakapan terakhir. Nadia bilang mau cerai dan hidup bebas. Apakah Nadia pergi dengan perempuan itu? Aulia cari tahu nama perempuan itu, Arah, teman kuliah. Ia datangi rumah Arah di Bogor. Arah kaget. Nadia. Ia hubungi aku 2 hari lalu, bilang mau ketemu. Tapi tidak datang. Aulia curiga. Apakah ada yang salah? Ia kembali ke Jakarta, periksa rekaman chip di taman. Tapi tidak ada akses. Lina sarankan hire detektif swasta. Aulia setuju gunakan tabungannya. Detektif Pak Budi mulai investigasi. Nadia beli tiket kereta ke Yogyakarta, katanya. Aulia ikut ke Yogya. Di sana ia cari hotel yang mungkin Nadia tinggal. Tapi kosong. Malam itu ia mimpi Nadia minta tolong. Kembali ke Jakarta, ayah semakin marah. Ia publikasikan hilangnya Nadia di media. Masyarakat simpati, tapi ada gosip, mungkin seperti adiknya, suka sesama. Ayah denial. Nadia anak baik. Tapi dalam hati ia tahu. Aulia temukan petunjuk, pesan terakhir Nadia di ponsel Arah. Aku takut, Ar. Ayah tahu segalanya. Apakah ayah lakukan sesuatu? Aulia konfrontasi ayah. Ayah, apa yang kau lakukan pada Nadia?
Ayah marah. Kau gila. Aku cinta anakku. Tapi Aulia tidak percaya. Ia selidiki lebih dalam. Detektif temukan Nadia sempat ke klinik aborsi. Aulia shock. Nadia hamil tapi mau aborsi. Mengapa? Ia datangi klinik. Dokter bilang Nadia datang sendirian tapi pergi dengan seseorang. Siapa? Cit tunjukkan seorang pria. Bukan suami. Siapa dia? Dina dukung Aulia. Kau harus istirahat, Aul. Ini berat. Tapi Aulia obsesi. Hubungan mereka tegang. Dina merasa diabaikan. Akhirnya, petunjuk besar, pria itu adalah teman ayah, seorang ustad. Aulia datangi masjid. Ustad bilang Nadia minta nasihat. Ia bingung dengan perasaannya. Aulia tanya lebih lanjut. Ia bilang seperti adiknya, tapi ia takut dosa. Nadia pergi ke pesantren untuk sembuh. Aulia cari pesantren di pinggiran Jakarta. Di sana ia temukan Nadia. Nadia kurus, mata cekung. Aul, kenapa kau datang? Nadia cerita, ayah kirim ia ke sana untuk terapi konversi. Mereka bilang cinta seperti ini penyakit. Aulia marah. Ia bawa Nadia kabur. Tapi Ustadz halangi. Ini untuk kebaikannya. Aulia bertengkar. Akhirnya, mereka kabur. Di apartemen Aulia, Nadia cerita semuanya. Aku aborsi bayi itu, Aul. Aku tidak mau bawa anak ke dunia bohong. Aulia peluknya. Tapi suami Nadia datang marah. Kau curi istriku. Pertengkaran hebat. Suami pukul Aulia. Dina datang bantu. Polisi dipanggil. Semua chaos. Nadia pilih tinggal dengan Aulia. Tapi ayah tahu ia datang dengan amarah. Ayah datang ke apartemen dengan polisi. Nadia, pulanglah. Kau diculik adikmu. Nadia tegar. Tidak, ayah. Aku pilih hidupku sendiri. Ayah shock. Ia lihat Aulia dan Lina bersama. Kalian semua dosa. Polisi mediasi. Nadia cerita tentang terapi konversi. Polisi simpati tapi ayah denial. Itu untuk sembuh. Akhirnya, polisi pergi tapi ayah ancam. Kau bukan anakku lagi, Nadia. Nadia menangis. Ia kehilangan segalanya, suami, bayi, keluarga. Aulia dukung. Kita mulai baru, Kak. Dina bantu Nadia cari pekerjaan. Tapi masyarakat mulai gosip. Berita tentang saudari yang ngerusak menyebar. Aulia kehilangan klien di agensi. Bu Rina dukung tapi bisnis terganggu. Suatu hari, Arah datang. Nadia, aku masih cinta kamu. Nadia ragu. Aku baru lepas dari neraka. Tapi perasaan muncul lagi. Nadia dan Arah mulai dekat. Aulia senang tapi cemburu. Mengapa Nadia dapat kedua? Lina perhatikan. Kau masih trauma, Aul. Mereka bertengkar. Lina pergi sementara. Nadia dan Arah pindah bersama. Tapi ayah tidak menyerah. Ia kirim orang untuk intimidasi. Pulang atau kau akan menderita. Nadia takut. Ia hubungi polisi tapi bukti kurang. Malam itu seseorang serang apartemen mereka. Arah terluka. Nadia panik. Ini ayah. Aulia datang bawa ke rumah sakit. Di sana ia konfrontasi ayah lagi. Ayah, hentikan ini. Ayah denial. Aku tidak tahu apa-apa. Detektif selidiki. Ternyata suami Nadia yang kirim orang balas dendam. Suami ditangkap. Tapi Nadia trauma. Ia putuskan pergi dari Jakarta. Aku mau ke Bali mulai baru dengan Arah. Aulia sedih. Jangan tinggalkan aku. Nadia peluk Aulia. Kau kuat, Aul. Kau yang ajari aku.
Mereka berpisah. Aulia sendirian lagi. Dina kembali makan. Tapi Aulia berubah. Ia ikut aktivisme lebih aktif demo melawan diskriminasi. Suatu hari ayah sakit. Ibu hubungi Aulia. Ayah minta maaf. Aulia datang ke rumah sakit. Ayah lemah. Aku salah, nak. Aku takut masyarakat. Aulia makan. Tapi Nadia tidak datang. Ia hilang lagi. Aulia cari, tapi Nadia putus kontak. Aulia sadar, Nadia pilih hilang untuk bebas. Tapi apakah itu benar? Aulia terus hidup jadi aktivis. Ia tulis buku tentang pengalaman. Buku laris, tapi kontroversi. Masyarakat debat apakah hak atau dosa. Lina dan Aulia menikah secara simbolis di komunitas. Mereka bahagia tapi ingat Nadia. Suatu hari, surat dari Bali. Nadia bilang ia baik, punya anak adopsi dengan arah. Ma, aku hilang, Aul. Aku butuh ruang. Aulia senang. Ia kunjungi Nadia. Di Bali, mereka renian. Nadia cerita perjuangan. Aku hampir bunuh diri, tapi Ara selamatkan. Ayah pulih, mulai terima. Ia datang ke Bali. Makan ayah. Nadia makan. Tapi masyarakat masih keras. Ada ancaman. Aulia putuskan kembali ke Jakarta, berjuang. Cinta mereka menang, tapi dengan harga mahal, keluarga retak, teman hilang, trauma abadi. Apakah memilih cinta sejati selalu benar, meski menghancurkan segalanya?